Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hakim dari kelas Ushul Fikih F, dan video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi-materi ushul fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hakim dari kelas Ushul Fikih F, dan video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi-materi ushul fikih, perbuatan maupun persinggungan atau afirmasi. Selain sunnah dan hadis, ada istilah lain khobar dan azhar. Macam-macam sunnah ada 3, yaitu kaidah, fi'liyah, taqdiyah. Menurut kaum Syafi'iyah, usul fikih yaitu memahami dalil-dalil fikih secara ijmal atau global, dan cara-cara mengambil manfaat atau cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalil tersebut. Dan keadaan mujtahid, keadaan orang yang mengambil hukum atau merumuskan hukum. Jadi disebut global karena ada hukum, sumber hukum, dan cara menggali hukum, atau sifatnya seperti deduktif. Menurut Malikiyah, Hanafiyah, Nabawiyah, usul fikih yaitu kaidah-kaidah yang menjadi perantara yang mendatangkan istimbat hukum untuk menggali hukum-hukum dari dalil-dalil terperincinya atau sifatnya deduktif. Objek kajian usul fikih yaitu menetapkan dalil-dalil untuk hukum dan tetapnya hukum dengan dalil. Intinya objek usul fikih yaitu ada 2: kandungan hukum dari dalil dari suatu hukum. Kaidah usul fikih: pengerti hukum-hukum Allah dapat meningkatkan diri dari yang belum tahu mengenai hal dasar menjadi tahu mengenai hal dasar, seperti yang tadinya belum tahu mengapa sholat zuhur 4 rakaat jadi tahu kenapa sholat zuhur 4 rakaat. Kaidah usul fikih itu dari mana? Al-Quran dan As-Sunnah, ilmu tauhid, ilmu bahasa Arab, ilmu mantik atau ilmu logika. Materi selanjutnya, hukum syara'. Definisi hukum syara'. Menurut usul fikih, hukum syara' yaitu titah Allah yang menyangkut tindakan tanduk mukallaf dalam bentuk tuntunan, pilihan, perbuatan atau tidak, atau dalam ketentuan-ketentuan fungsi sebagai aturan tingkah laku mukallaf. Menurut ahli fikih, hukum syara' yaitu sifat yang merupakan pengaruh atau akibat yang timbul dari kitab Allah terhadap mukallaf itu. Fungsinya sebagai dalil hukum yang sudah terperinci. B. Hukum syara' dan bagian. 1. Wajib mutlak, tidak tentu waktu pelaksanaan. Wajib muakkad, ditentukan oleh waktu tertentu dan tidak sah dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan. Wajib aini,
wajib yang dilaksanakan oleh diri sendiri. Wajib kifayah, kewajiban yang dilaksanakan oleh kelompok. Wajib mu'ahad, sesuatu yang dinyatakan oleh pembuat hukum, kewajiban ditentukan oleh kader. Wajib ghairul mu'ahad, sesuatu yang pelaksanaannya tidak ditentukan ukurannya oleh pembuat hukum. Wajib muayyad, suatu hukum wajib apabila orang yang telah melakukan tuntunan. Sunnah mandub atau sunnah dari segi selalu dan tidaknya pelaksanaan sunnah. Sunnah muakkad, sunnah ghairul muakkad. B. Dari segi kemungkinan meninggalkan perbuatan. Sunnah hadyu jika dilakukan mendapatkan pahala, tapi jika ada orang yang meninggalkan maka orang tersebut tercela. Sunnah ziyadah, sunnah yang dinyatakan mukallaf baik dan apabila ditinggalkan tidak ada sanksi. Sunnah natal, perbuatan yang dinyatakan sebagai tambahan dalam pelaksanaan yang wajib. Materi selanjutnya, hukum syara'. Definisi hukum syara'. Menurut usul fikih, hukum syara' yaitu titah Allah yang menyangkut tindakan tanduk mukallaf dalam bentuk tuntunan, pilihan, perbuatan atau tidak, atau dalam ketentuan fungsi sebagai aturan tingkah laku mukallaf. Menurut ahli fikih, hukum syara' yaitu sifat yang merupakan pengaruh atau akibat yang timbul dari kitab Allah terhadap mukallaf itu. Fungsinya sebagai dalil hukum yang sudah terperinci. B. Hukum syara' dan bagian. 1. Wajib mutlak, tidak tentu waktu pelaksanaan. Wajib muakkad, ditentukan oleh waktu tertentu dan tidak sah dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan. Wajib aini, wajib yang dilaksanakan oleh diri sendiri. Wajib kifayah, kewajiban yang dilaksanakan oleh kelompok. Wajib mu'ahad, sesuatu yang dinyatakan oleh pembuat hukum, kewajiban ditentukan oleh kader. Wajib ghairul mu'ahad, sesuatu yang pelaksanaannya tidak ditentukan ukurannya oleh pembuat hukum. Wajib muayyad, suatu hukum wajib apabila orang yang telah melakukan tuntunan. Sunnah mandub atau sunnah dari segi selalu dan tidaknya pelaksanaan sunnah. Sunnah muakkad, sunnah ghairul muakkad. B. Dari segi kemungkinan meninggalkan perbuatan. Sunnah
hatsyu jika dilakukan mendapatkan pahala, tapi jika ada orang yang meninggalkan maka orang tersebut tercela. Sunnah ziyadah, sunnah yang dinyatakan mukallaf baik, dan apabila ditinggalkan tidak ada sanksi. Sunnah natal, perbuatan yang dinyatakan sebagai tambahan dalam pelaksanaan yang wajib. 3. Haram jadi sesuatu yang sengaja diharamkan Allah karena ada unsur perusak. Haram ghairu jadi larangan yang bukan dari syatnya namun dapat mendatangkan akibat. 4. Makruh tahrim, makruh taksi, mubah. 5. Mubah yaitu sesuatu yang diberi kemungkinan oleh pembuat hukum untuk memilih, memperbuat dan meninggalkan. Maksudnya seseorang boleh melakukan atau tidak. 6. Rukhsah dan azimah. Rukhsah yaitu keringanan yang diberikan Allah sebagai pembuat hukum kepada mukallaf dalam suatu keadaan yang berlaku terhadap mukallaf tersebut. Azimah yaitu hukum yang ditetapkan Allah pertama kali dan berisi hukum-hukum umum. C. Pembagian hukum syara'. 1. Hukum taklifi yaitu titah Allah yang berbentuk tuntah dan pilihan. Maksudnya hukum yang langsung mengenai perbuatan orang yang mukallaf. Ada tuntutan pasti dan tidak pasti, dan ada pilihan perbuatan dan meninggalkan. Pembagian hukum taklifi menurut jumhur ulama yaitu A. Ijab harus dikerjakan, nadib dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tarhim dikerjakan mendapatkan dosa, meninggalkan dapat pahala. Karahah meninggalkan tidak apa-apa, dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Ibahah meninggalkan mendapatkan dosa, tidak dikerjakan tidak mendapatkan pahala. Hukum wadi yaitu ketentuan yang mengatur tentang sebab, syarat, mani atau penghalang, sah, batal, dan fasid. 3. Haram jadi sesuatu yang sengaja diharamkan Allah karena ada unsur perusak. Haram ghairu jadi larangan yang bukan dari syatnya namun dapat mendatangkan akibat. 4. Makruh tahrim, makruh taksi, mubah. 5. Mubah
yaitu sesuatu yang diberi kemungkinan oleh pembuat hukum untuk memilih, memperbuat dan meninggalkan. Maksudnya, seseorang boleh melakukan atau tidak. 6. Rukhsah dan azimah. Rukhsah yaitu keringanan yang diberikan Allah sebagai pembuat hukum kepada mukallaf dalam suatu keadaan yang berlaku terhadap mukallaf tersebut. Azimah yaitu hukum yang ditetapkan Allah pertama kali dan berisi hukum-hukum umum. C. Pembagian hukum syara'. 1. Hukum taklifi, yaitu titah Allah yang berbentuk tuntah dan pilihan. Maksudnya, hukum yang langsung mengenai perbuatan orang yang mukallaf. Ada tuntutan pasti dan tidak pasti, dan ada pilihan perbuatan dan meninggalkan. Pembagian hukum taklifi menurut jumhur ulama yaitu: A. Ijab, harus dikerjakan. Nadib, dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tarhim, dikerjakan mendapatkan dosa, meninggalkan dapat pahala. Karahah, meninggalkan tidak apa-apa, dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Ibahah, meninggalkan mendapatkan dosa, tidak dikerjakan tidak mendapatkan pahala. Hukum wadi, yaitu ketentuan yang mengatur tentang sebab, syarat, mani atau penghalang, sah, batal, dan fasid. Materi selanjutnya, qiyas. A. Definisi qiyas. Secara bahasa, qiyas artinya mengukur, membandingkan, menyamakan mengenai sesuatu atau mengambil contoh. Cara istilah, qiyas adalah menetapkan suatu masalah hukum yang sama dengan hukum yang kasus lantaran adanya kesamaan lihat menurut mujtahid. B. Rukun qiyas, hukum yang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lil had, hukum dari kasus asal. C. Klarifikasi qiyas. Asal adalah masalah pokok yang sudah jelas statusnya hukumnya dengan berlandasan nas syarat. Hukum al-ash adalah status yang ditetapkan nas syarat terhadap al-ash. Lillah adalah suatu sifat atau pas yang menjadi landasan keberadaan hukum al-af.
Materi selanjutnya ijtihad dan istinbat. Istinbat adalah pengarahan segenap kemampuan di dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat metode istinbat. Materi selanjutnya ijtihad dan istinbat. Ijtihad adalah pengarah segenap kemampuan di dalam memperoleh hukum syara' yang melalui metode istinbat. Istinbat adalah penalaran objek istinbat. Ijtihad dan istinbat. 1. Masalah yang tidak punya landasan nas secara spesifik. Masalah yang tidak punya landasan ijma'. Masalah yang punya landasan nas bersifat zanui dilalah. Masalah yang landasan nas bersifat jani wakru. Metode ijtihad dan istinbat. Bayani, takwili, istilah, hasil produk ijtihad dan istinbat. 1. Fatwa atau opini hukum, peraturan peradilan atau yuridin, kitab fikih, peraturan per-UU-an. Syarat ijtihad dan istinbat. 1. Mengenai ilmu bahasa Arab, menguasai usul fikih dan qawaid fiqhiyah, menguasai ilmu Al-Quran, menguasai ilmu hadis, menguasai ayat dan hadis, maksih dan maksuk, mengenai kombinasi ijma', berkemampuan mengakses ayat al-hakam dan al-hadis al-hakam, memahami maksud syariah. Persyaratan ijtihad dan istinbat. Menguasai ilmu bahasa Arab, menguasai ilmu usul fikih dan qawaid fiqhiyah. Materi selanjutnya metodologi ijtihad istilahi. Dalil yang dipersilahkan. Al-ijtihad adalah meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat itu karena adanya dalil kehendaknya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Macam-macam istihsan. 1. Beralih dari qiyas jalil ke qiyas kafi. 2. Beralih ke hukum umum ke hukum khusus. 3. Beralih ke hukum kuli ke pengecualian. Sandaran ijtihad. 1. Ijtihad dengan saudara nas, contoh jual beli saham. Ijtihad dengan sandaran qiyas kafi, contoh bekas air liur binatang buas.
Istihan dengan sandaran urf. Contoh tarif pemandian atau toilet. Istihan dengan sandaran dahuran. Contoh keringanan hukum untuk pencuri di masa panceklik. Kehujatan istihan. 1. Quran surat Al-Baqarah 185. Quran surat Al-Zabur Quran surat Al-Zamar ayat 55. Al-Maslahat Al-Mursalah adalah maslahat yang terlepas, maslahat sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Mursalah diutus, dikirim atau dipakai, dilepaskan. Tingkatan maslahah. 1. Daruriyah. 2. Hajiyah. 3. Tasmiyah. Jenis-jenis maslahah. 1. Yang diakui oleh nas. 2. Yang dibatalkan oleh nas. 3. Yang tidak ada ketentuan nas. Al-istihsab adalah hukum sesuatu berdasarkan hukum yang ada pada hukum tersebut dalam bentuk sabit atau nas karena dalil menunjukkan sebaliknya. Kaidah istihab, keyakinan tanpa keraguan. Hukum asal atau tetapnya keadaannya sebelum adanya perubahan. Hukum kebolehan. Bebas. 4. Bebasnya tanggungan atau raduan tak salah. Saat al-dahari adalah penutup jalan ke tujuan yang baik. Saat menutup atau mencegah. Dahari jalan ke tujuan. Contoh boleh membayar uang menembus kepada kafir harbi. Diharamkan qaid menjauhkan hukuman berdasarkan pengetahuannya. Haram menjual senjata kepada orang kafir, melihat aurat, menggali sumur di depan pintu, menjual anggur untuk khamr. Syariah sebelum kita. Al-uruf, adat, nasyab, adab, al-sabili.